Jejak samar politik Samad, apakah betul Abraham Samad bermain politik sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Lalu apakah tudingan ini berdasar? Ini masalahnya adalah akan berpengaruh pada kredibilitas KPK. Sejauh mana ini akan berpengaruh pada kredibilitas dan juga kinerja dari KPK? Ini yang akan saya bahas pagi ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Bincang Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya Bung Andreas Hugo Pareira, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Mas Dimas Oki Nugroho, pengamat politik. Dan juga M. Yasin, mantan komisioner KPK. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan saksikan dulu informasi pengantar berikut ini. Lakukan ke publik apapun. Tapi kemudian pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Ketua KPK Abraham Samad telah melanggar kode etik KPK. Hasto beralasan Samad telah melakukan serangkaian pertemuan politik saat digelarnya pemilihan presiden lalu. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu disebut Hasto rajin melobi PDI Perjuangan untuk menjadi kandidat calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Hasto mengungkap sedikitnya ada 6 kali pertemuan yang dilakukan Abraham Samad. Pertemuan terakhir digelar pada 19 Mei 2014 saat PDI Perjuangan dan Partai Koalisi memilih Yusuf Kala mendampingi Jokowi. Memang terjadi pertemuan antara petinggi partai politik, baik itu dari PDI Perjuangan maupun partai politik lainnya yang mengusung Bapak Joko Widodo. Terjadi pertemuan secara intens dan saya sendiri menjadi bagian yang menjadi saksi ketika pertemuan itu dilakukan, termasuk dengan saksi-saksi yang sekarang juga menjadi menteri di dalam kabinet kerja, di mana dalam pertemuan kedua itu memang secara khusus timnya memohon kepada kami agar Bapak Abraham Samad dapat dijaring di dalam proses untuk penetapan sebagai calon wakil presiden. Itu ada timnya yang aktif, mereka aktif mengadakan komunikasi baik melalui BlackBerry, tidak hanya ke saya tetapi juga ada saksi-saksi lain. Dalam pertemuan itu, Abraham Samad menurut Hasto bahkan mengaku membantu meringankan hukuman bagi politikus PDIP Emir Muiz yang tengah berperkara di KPK. Dan dalam pertemuan pertama itu sangat jelas dikatakan bahwa salah satu persoalan yang menyangkut anggota kami yang dikenakan juga proses di KPK itu hasilnya seperti itu karena bantuan juga dari Bapak Abraham Samad. Menanggapi tuduhan PLT Sekjen PDIP, Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi menyebut para pimpinan KPK telah mengklarifikasikan tuduhan PLT Sekjen PDI Perjuangan terhadap Abraham Samad. Johan Budi meminta Hasto melaporkannya ke KPK dengan bukti-bukti yang dimiliki untuk memverifikasi kebenarannya. Kalau memang itu ada bukti-bukti yang firm ya, terhadap tuduhan-tuduhan tadi yang disampaikan kepada Pak Abraham Samad, tentu kami di KPK juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Karena KPK adalah sebuah lembaga yang zero tolerance terhadap ketidakbenaran ya, atau terhadap korupsi. Jadi kami di KPK juga menjaga itu. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta semua pihak yang terkait dengan pernyataan PLT Sekjen PDIP itu untuk saling terbuka. Hal ini diperlukan agar masyarakat tahu kebenarannya. Ya, semua itu harus terbuka, dibuka. Hanya tentu masyarakat ingin mengetahui yang mana benarnya. Karena saat bulan begini, jadi harus lebih sportif untuk jujur untuk mengatakan yang benarnya. Apakah ini perlu dilakukan dibentuknya komite etik? Itu kan KPK punya sistem sendiri dan punya kode etik sendiri. Saya tidak tahu kode etiknya macam mana, tapi itu kalau memang begitu ya harus bekerja sesuai sistem. Kalau memang harus kode etik, ya kode etik. Dalam konferensi persnya, Hasto Kristianto memperagakan cara Samad menyamar untuk menutupi identitasnya, yakni dengan penutup muka dan topi saat mendatangi tempat pertemuan dengan para petinggi PDI Perjuangan. Tim Liputan Metro TV.
Baik, langsung saja saya bahas pemirsa. Saya akan bertanya dulu ke Bung Andreas. Bung Andreas, mengenai pertemuan sesuai dengan apa yang diungkapkan Hasto Kristianto, apakah Anda mengetahui itu betul adanya dan pertemuan tersebut diketahui oleh kader PDI Perjuangan yang lain? Ya, mengenai berita bahwa Pak Abraham Samad pada waktu itu menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden untuk Pak Jokowi, saya kira bukan berita baru lagi gitu. Cuma memang di tim kampanye pada waktu itu kan dibagi tugas gitu. Artinya tiap teman-teman ini kan punya tugas masing-masing. Kadang-kadang kami juga tidak saling tahu gitu tugas karena begitu sibuknya kegiatan pada waktu itu gitu. Tapi apa yang disampaikan Pak Hasto, Mas Hasto ini, saya kira satu hal yang ya, penting untuk kita lihat sebagai ada ungkapan dari seorang yang ada di dalam posisi penting pada saat itu, di dalam suatu peristiwa penting di politik di Republik ini yang mungkin banyak orang tidak tahu. Dan saya kira ini suatu pembelajaran publik yang bagus gitu. Disebut ada sejumlah petinggi dari PDI Perjuangan. Tentunya ketika ini muncul begitu ada pembicaraan internal di PDI Perjuangan, sudahkah dibahas siapa yang bertemu, kemudian pertemuan atas inisiatif siapa? Sudah adakah pembicaraan itu di dalam partai? Ya, waktu itu kan kita sudah bicara soal tim kampanye gitu. Ketika itu tim kampanye dan kemudian ya memang di situ penugasan masing-masing gitu, tiap teman-teman ini kan. Secara khusus tidak dibicarakan secara kepartean karena kami juga rapat partai itu kan sudah ini kan rapatnya adalah rapat tim kampanye pada waktu itu. Nah, sehingga poinnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu adalah satu ungkapan peristiwa penting di mana dia membantah apa yang disampaikan oleh Pak Samad kan pada waktu itu. Bahwa awalnya ini kan dari Kompasiana nih. Iya, betul. Awalnya kan dari Kompasiana, rumah kaca Abraham Samad itu dibantah oleh Pak Abraham Samad. Ya, Pak Hasto menyampaikan bahwa ini benar gitu. Ada sebagian fakta yang mempunyai nilai kebenaran. Dan kebetulan kurang lebih sama persis begitu dengan ada yang artikel itu ya. Betul, justru itu gitu. Saya kira di situ kan orang bisa mengkonfirmasi kan siapa yang benar nih. Tapi ini pertanyaan saya adalah pada saat Pak Hasto menggelar konferensi pers, Ibu Mega sudah tahu juga dan ini tanggung jawab moral dari Pak Hasto. Pak Hasto seorang. Ini persoalan adalah ya dia merasa bahwa ini ada pembohongan publik di sini. Dan saya adalah saksinya. Saya kira di situ kita harus apresiasi gitu. Oke. Saya ke Mas Dimas terlebih dahulu. Mas Dimas, Anda melihat apa sebenarnya motif dari Hasto Kristianto kalau tadi disebut tunggal begitu, tidak membawa partai? Apa sebenarnya yang Anda lihat sebagai motifnya? Ya, saya kira di sini pertama-tama tentunya ketika Hasto, apakah itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai PLT, ya Sekjen PDIP, tentunya tidak bermaksud ketika melakukan konferensi pers ini tidak bermaksud untuk mengaburkan sesungguhnya esensi katakanlah politik yang terjadi saat ini terkait dengan kasus katakanlah penetapan tersangkanya Budi Gunawan. Tapi saya pikir ini adalah, saya tadi sepakat dalam melihat Bung Andrea, jadi saya ingin bahwa ini adalah kapasitas Hasto yang ingin membuka sebuah kebenaran dalam posisi bahwa ada hal-hal yang menurut dia jika dikonfrontasikan dengan apa yang pengakuan Abraham Samad terhadap artikel Kompasiana tersebut itu tidak benar, dan itu kemudian menjadi sebuah nilai politik. Kenapa? Karena ini menyangkut atau dilatar belakangi oleh kasus yang tadi. Satu, yang kedua, dan Abraham Samad sebagai ketua KPK. Gitu. Jadi karena kita lihat sekarang dalam posisi ini tentunya yang dikhawatirkan itu adanya sebuah yang lebih serius tentunya adalah sebuah abuse of power. Nah, sebenarnya sudah dalam situasi seperti ini, menurut saya solusi yang diberikan Hasto juga sangat masuk akal untuk membentuk komite etik misalnya, mengusulkan sebuah pembentukan komite etik, dan itu yang sesungguhnya ditunggu oleh publik untuk mengklarifikasi katakanlah apa yang disampaikan oleh Hasto kemarin tentang katakanlah adanya dugaan ya penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas Abraham Samad sebagai ketua KPK untuk mengejar kepentingan pribadi atau kepentingan politik yang
dikejarnya yang dilakukan. Nah, tapi memang pernyataan dari Hasto atau dalam konferensi persnya ini menjadi bola liar yang bisa diinterpretasikan bermacam-macam begitu ya oleh masyarakat. Saya ingin bertanya ke Pak Yasin. Pak Yasin sebagai mantan komisioner KPK, tentunya memang sebagai komisioner KPK rentan sekali untuk dikabarkan hal-hal seperti ini begitu ya, ada konflik kepentingan dan lain sebagainya, sehingga memang perilakunya atau apapun yang dilakukan itu benar-benar harus dijaga. Menanggapi kejadian seperti ini, apa sebenarnya yang memang harus dilakukan, baik secara individu pimpinan KPK ataupun secara institusi? Ya, posisi saya sebagai mantan dan akan share dari pengalaman yang sebelumnya terkait dengan masalah yang sekarang tuh ramai di masyarakat tentunya ya. Bahwa KPK itu adalah lembaga yang independen dan dalam melaksanakan tugasnya itu bebas dari pengaruh manapun. Itu diatur dalam pasal 3. Kemudian pasal 5-nya itu menyebutkan bahwa KPK di dalam menjalankan tugasnya itu berasaskan kepada kepastian hukum, law certainty, kemudian juga harus keterbukaan atau transparan, kemudian akuntabilitas, kemudian juga mengacu kepada kepentingan umum dan proporsionalitas. Sehingga atas kejadian yang seperti ini tentunya untuk transparansi dan untuk apa itu namanya membangun trust kepada masyarakat atau kepentingan umum, itu sebaiknya memang harus segera dibentuk komite etik. Komite etik begitu. Jadi pengalaman kami dulu itu disebut nama saja oleh pihak-pihak tertentu bahwa si A, B berhubungan dan menerima suap, itu pun pasti pimpinan KPK sendiri yang menginisiasi untuk segera dibentuk komite etik, dan apabila ada pimpinan KPK misalnya yang tidak sama sekali tidak disebut, itu bisa duduk di dalam komite etik itu, dan idealnya memang mayoritas itu anggotanya adalah dari masyarakat dan satu penasihat atau dua penasihat gitu. Dari pengalaman sehingga itu justru akan kepada masyarakat juga akan menguntungkan seperti apa itu masalahnya, dan bagi KPK sendiri itu merupakan suatu katakanlah bukti bahwa dia itu menjalankan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan asas terbuka untuk kepentingan umum, dan asas kepastian hukumnya itu menjadi jelas, masyarakat tidak tanya-tanya lagi. Itu untuk menjawab tanda tanya di masyarakat gitu ya. Nah, saya ingin tanyakan nanti setelah jeda, bagaimana sebenarnya, apakah pertemuan-pertemuan tertutup atau rahasia itu sangat dimungkinkan, karena komisioner KPK selalu ada pendampingnya begitu ya, tidak sendiri kemana-mana dan selalu terdata dan harus saling melaporkan begitu apa yang dilakukan. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.